sama seperti malam waktu tidak ada bulan dan bintang. Lampu tak satu pun yang menyala, karena gelapnya. Aku ada yang aku yang membina ibu di siang hari. Aku mampu menghangatkan, memberi semangat, dan memberi pertumbuhan. Ada terbuat. Sebab Tuhan tak disebutkan karena kepadaku. Allah yang telah menjadikan aku. Dialah sumber kekuatanku sehingga kepada lelaki tak bersungguh. Karena dia aku tidak akan bersilah lagi dan gelaplah bumi. Aku adalah bulan. Aku hadir di malam hari. Aku menerangkan dunia bersama temanku bintang-bintang. Cahaya kami bersinar indah sehingga banyak orang yang diambil malam karena ingin melihat indah cahayaku. Amin. Kalau aku bersembunyi dan tidak tampak di langit, maka semua orang kesusahan dalam kegelapan. Tapi jangan salahnya yang ada padaku itu karena dia menjadikan aku. Allah lain telah menjadikan aku, terpujilah namanya, sungguh berkuasa dan maha mulianya Tuhan. Ciptaanmu sangat indah. Amin. Setiap waktu di dalam kehidupan kita. Ketika matahari tampil di wajah awan-awan, angin bertiup dan daun-daun menari. Rumput pun ikut bergoyang ketika kicau burung bersahut-sahutan. Waktu pun mengharapkan bulan menguasai malam dan bintang-bintang menghias langit dan gelap. Sungguh sebuah karya yang sempurna. Siapakah yang menjadikannya untuk kita? Mari kita dengarkan kesaksian mereka. Siapakah yang menciptakan bumi? Yang menciptakan bumi itu Allah. Betul, Allah layak menciptakan bumi. Memang bumi itu diciptakan Allah. Ya iyalah, semua juga tahu pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu siapa yang menciptakan darat dan lautan? Allah juga layak menciptakan lautan. Daratan juga diciptakan Tuhan Allah. Apakah yang menciptakan gunung? Lalu matahari, bumi, bintang, siapa menciptanya? Allah juga menciptakan semua benda pelayaran yang ada di luar angkasa sana. Ikan siapa ya yang menciptakan? Lalu burung-burung itu siapa yang ciptakan? Allah juga menciptakan semua burung yang ada di negeri ini. Siapa yang menciptakan harimau sama singa? Yang menciptakan harimau dan singa juga Allah. Allah juga yang menciptakan kerbau, gajah dan juga kambing. Lalu yang menciptakan manusia itu siapa? Yang menciptakan harimau dan singa juga Allah. Tangan Allah lah yang membentuk manusia dibuat dari debu tanah. Setelah itu tanah itu menjadi serupa dengan dia. Lalu Allah mengembuskan napasnya. Setelah itu tanah itu menjadi hidup. Terpujilah Tuhan Allah. Amin. Kamu ciptaan untuk banyak baik. Amin. Allah bumi, sungguh maha kuasa dan maha mulia Tuhan yang telah menjadikan diriku bumi dan
memberikan kenyamanan bagi makhluk ciptaan yang ada dalamku. Sungguh aku sangat duduk dan sujud menyembahmu ya Tuhan. Allah semesta alam terpuji dan kagum. Aku adalah air, semua yang di dunia ini pasti membutuhkan aku. Karena jika aku tidak ada bisa menikmati aku. Bukan hewan manusia yang membutuhkan aku. Untuk berubah-ubah menurut tempatku, Allah sumber kehidupan dia telah menjadikan aku. Kampanye aku di atas pujilah yang menjadikan aku. Dialah Allah yang memberikan kesejukan yang abadi. Terpujilah Engkau Tuhan, amin. Tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia sirna seketika. Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, pembunuhan, perampokan, kebejatan, hawa nafsu, itulah yang kini menguasai hidup manusia. Kedegilan, ketidakadilan, pelanggaran hak asasi, dan bagaimanakah dosa menggerogoti hidup manusia? Mari kita dengarkan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Bahkan salah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia besar di bumi dan hal itu memulihkan hatinya. Bagaimana aku akan menghapus manusia yang telah menciptakan itu dan komunitas, baik manusia maupun hewan dan binatang melata dan biodata. Sebab kamu besar sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah mengatakannya kepada mereka. Sebab apa yang dia nampak daripadanya itu kekuatan nampak kepada pikiran dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia atau mengucapkan syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang boleh menjadi gelap. Mereka bermusyawarah, mereka berhikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang berkaki empat, atau binatang-binatang penjalan. Maka Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, supaya mereka saling mencemarkan tubuh mereka penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, perselisihan, tipu musyiat, dan kefasikan. Mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Seperti ada tertulis, tidak ada seorang pun yang benar, tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, tidak ada yang baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti bubur yang ternganga, bibir mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Amin. Ketidaktaatan dan ketidaksetiaan manusia kepada firman Allah, Allah tidak mau manusia itu mengulurkan tangannya sekali lagi untuk memetik buah pohon kehidupan. Maka Allah mengusir mereka dari Taman Eden. Karena kerakusan dan ketamakan manusia itu, maka ia supaya untuk mencari sesuatu nasi. Panas matahari membakar harian siang hari, di kala malam nyambut hari setelahmu. Duka dari kita melanda manusia, Adam dan Hawa menangkal Yesus meninggalkan Eden. Semakin jauh kaki melangkah, bertentu kesal tidak ada taman indah tinggal menangis. Yang ada hanya binatang jalan, mau menekan mencari manusia sehingga manusia berjuang demi hidup yang aman. Setelah beberapa waktu lamanya, Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanian kepada Allah.
Dan Habil juga mempersembahkan kurban dari anak kambing domba. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan kurban persembahannya, tetapi Kain dan kurban persembahannya tidak diindahkan Tuhan. Hati Kain sangat panas ketika kepada adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka di padang gurun, tiba-tiba Kain membunuh dia. Amin. Doa dan tangisan manusia telah sampai kepada Tuhan Allah. Pengharapan manusia akan dikabulkan oleh Tuhan Allah jika saja manusia yang berdosa itu mau mengakui dosa dan kesalahannya, lalu melakukan pertobatan dan hidup baru. Maka tiada lagi perhambaan dan perbudakan. Dosa-dosa manusia akan diampuni oleh Tuhan Allah. Keadilan dan damai sejahtera akan diberikan. Ada suara yang berseru-seru, bersiap-siaplah di padang gurun, jangan bertuan, luruskanlah di padang belantara, jangan menyanyi Allah kita. Setiap lembah ditutup dan setiap gunung dan bukit harus diratakan. Tanah berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata. Maka kemuliaan Tuhan akan dinantakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh pergi sendiri telah mengatakannya. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu, dan jangan perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membangun sesuatu yang baru, dan sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang kepada ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, yang pasti hidup, dia tidak akan mati. Segala perbuatan dia tidak akan meninggalkan lagi terhadap dia, yang pasti hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Apakah bukan benar kematian orang fisik? Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah karena pertobatannya supaya rakyat hidup? Sion akan kubebaskan dengan penghakiman yang adil, dan orang-orangnya yang bertobat akan dibebaskan dengan penghakiman yang benar. Tetapi orang-orang yang memberontak dan orang-orang yang berdosa akan dihancurkan bersama, dan orang-orang yang meninggalkan Tuhan akan habis lenyap. Sesungguhnya aku akan datang kepadamu. Terpujilah firman Tuhan. Aku akan membuat perjanjian baru dengan kaum Yehuda dan kaum Israel. Bukan seperti perjanjian yang telah aku adakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk mengeluarkan mereka dari tanah Mesir. Perjanjianku telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Amin. Sesungguhnya segala penderitaan dan kesengsaraan akan berlalu jika Tuhan Allah senantiasa bersama kita. Namun melalui inisiatif Tuhan Allah sendiri, janji keselamatan itu diiyakan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapa Allah mengutus anaknya bukan untuk mengaruniai dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelamaan atasnya telah berselah. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra yang telah diberikan lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab kemuliaan lebih atas. Sebenarnya sesungguhnya kegelapan di bumi dan kegelapan menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan atasku dan kebenarannya menjadi nyata. Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang rendah hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terburu kelepasan dari penjara, Untuk memberitahu rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta kain kabung, menyanyikan puji-pujian yaitu semangat yang pudar.
supaya orang menyebutkan mereka pohon terbanting kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keanggunannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membarui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang turun-temurun menjadi sunyi. Tetapi engkau, hai Betlehem Efratah, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripada engkau akan bangkit bagiku, yang bangkit bagiku memerintah Israel, yang pengen sudah sejak perkembangan sejak dahulu kala. Sebab itu ya Allah memberikan waktu sampai waktu itu telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Lalu ia akan bertindak dan akan membalakan mereka dalam kekuatan Tuhan dalam kemuliaan Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap karena sekarang dia menjadi besar sampai ke bumi. Sebab itu Tuhan sendiri yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan anak laki-laki dan dia akan namanya Immanuel. Amin. Ini juru selamat itu telah lahir ke dunia dalam kepapaan. Ia terlahir di tempat yang teramat hina. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka apabila semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea ke kota Daud dan kota Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin dan ia melahirkan seorang laki-laki. Dan tiba-tiba tampaklah para gembala-gembala itu dengan sejumlah besar malaikat surga yang memuji Allah. Kemudian bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi dan tenteranya manusia yang berkenan kepadanya. Sesudah Yesus lahir di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang Majus dari timur ke Yerusalem dan berkata, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya dari timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia dan seluruh Yerusalem. Kemudian dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, demikianlah tertulis dalam kitabnya. Kemudian dia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidiki-selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu dan segera sesudah menemukan dia. Kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang mereka lihat di timur itu mendahului mereka. Hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan lihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembahnya. Amin. Berat temannya pintar, tapi aku senang. Ini membuktikan bahwa aku adalah sifat yang paling banyak dimiliki oleh manusia. Hahaha. Hei benci, diam kamu. Bukan kamu yang paling banyak diminati manusia. Kamu lupa, akulah yang paling banyak diminati manusia. Kamu hanya dimiliki orang-orang dewasa saja. Tetapi kalau sifat pribadi seperti aku ini, mulai kecil pun sudah ada. Itu artinya akulah yang paling banyak diminati manusia. Dasar. Aku juga menghirup udara sebebas-bebasnya tanpa bayar alias gratis. Aku adalah si sukacita. Dunia akan terasa indah andai setiap orang bersukacita. Tetapi sayangnya banyak orang lupa bersukacita. Kau benar sukacita, kalau saja semua orang bersyukur sedia berkah yang terimanya, maka semua akan merasakan betapa Tuhan memberkatinya dan memberi dia rezeki. Ya, kawan benar. Kawan harus sadar juga kawan bahwa awal dari pura-pura dan kebarasalan
dari aku, si pembohong. Orang tua saja mau berbohong, Sekarang pukul apalagi 19. anak-anak, supaya mereka tidak dimarahi oleh orang tuanya. Pokoknya bohong lebih banyak disukai. Malahan lagu sekolah minggu kan ada yang berbunyi begini, bohong, bohong, bohong itu dosa. Tetapi kenyataannya memang begini. Jadilah bohonglah yang boleh diminati orang. Tidak juga kok. Tidaklah, masih banyak orang yang sabar seperti aku. Misalnya orang tua dan guru. Mereka selalu sabar menjadikan perawat anak-anaknya, apalagi sejak kecil, supaya tidak berlaku jahat seperti dunia. Masih ada kok yang sabar. Kau bilang dasar kau sabar. Berapa banyak orang kau yang sabar sekarang ini bisa dihitung dengan jari tangan. Sesabar-sabarnya mereka pasti akan memaki juga dalam hatinya. Jangan salah kau, anak kecil sekarang saja buktinya gampang sekali diajarin memaki. Jadi akulah seharusnya dimahkotai. Buat mahkota, apa tidak salah itu? Kau harusnya dulu lebih jelas. Aku adalah iri hati, karena bahwa sedang galak-galaknya susah melihat orang senang alias senang melihat orang susah. Itu karena iri hati. Tahu? Padahal dia tidak dirugikan sama sekali. Tetapi ya begitulah, namanya juga iri hati. Dan semua kalian tidak tahu malu. Semua merasa paling hebat. Kalian harus akui diriku sebagai dendam. Lihat saja mereka yang sudah bermaaf-maafan, tetapi rasa dendam masih tetap saja ada. Jadi sifat seperti aku juga banyak di dunia. Aduh, kalian mau cerita saja. Lihat dulu siapa aku, seputus asa. Aku bisa membuat manusia hancur, bahkan hancur dan bertinggal berdiri. Tahu sendiri kan, kalau manusia tidak siap itu gagal. Jika ada pergumulan, langsung saja putus asa. Jadi aku yang paling hebat. Hei, diam saja kalian semua. Kalian lupa? Aku adalah si pemalas, sifat yang paling banyak dimiliki manusia. Zaman sekarang semua manusia itu yang sudah pemalas. Gak bocil, remaja, orang dewasa, sampai orang tua. Harusnya akulah yang kalian banggakan, betul tidak? Woi, kamu sakit gigi ya? Apa yang bisa kau pamerkan? Tidak ada yang perlu aku pamerkan, kawan. Aku justru merasa gagal untuk memperbanyak sifat kasih. Lihatlah, sudah banyak orang yang malu untuk berbuat kasih. Lihatlah dunia ini. Jika kasih lebih banyak, pasti tidak ada lagi harta, penganiayaan, dan kekerasan. Tetapi mengapa hai semua manusia membuat kacau? Aku setuju. Bukankah setiap orang akan menuai apa yang ditanamnya? Hai sobatku, kau tidak gagal, kau berhasil. Kalaupun sekarang ini sifat-sifat mereka yang menonjol, tetapi percayalah, sudah banyak manusia kini, sudah banyak yang mulai mengasihi. Lihatlah, gereja semakin berkembang, para pengatua juga semakin banyak, acara-acara ibadah juga semakin banyak, kunjungan-kunjungan sosial juga semakin digalakan. Manusia juga sudah mulai mencoba untuk saling mengerti dan saling menerima. Dan memang benar yang dikatakan Yesus bahwa banyak yang terpilih. Memang banyak yang terpanggil, tetapi sedikit yang terpilih.